Di babak kedua pertandingan lebih seru, Persija menciptakan banyak peluang, Persija pun menciptakan banyak tendangan bebas, banyak corner, tapi kembali lagi Victor Igbonepo dan Nick Kuipers tampil luar biasa, tampil solid. Begitupun kita melihat indahnya sepak bola teman-teman. Seusai pertandingan ketika peluit wasit dibunyikan, bagaimana para pemain Persib, pemain Persija, pelatih Persija, manajer mereka saling merangkul, saling bersalaman. Ini menunjukkan bahwa ini gestur yang baik di tengah suasana dunia yang mencekam. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang laga El Clasico Indonesia Super Big Match antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang berakhir dengan 2-0 untuk Persib Bandung ya. Nah, sebelum saya membahas tentang match ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update tentang info sepak bola di channel ini. Nah, setelah selesai pertandingan saya langsung bikin video pertandingan yang seru, yang amazing, salah satu pertandingan terbaik di Liga 1 musim ini menurut saya ya. Tensi pertandingan cukup tinggi. Tapi kita mari bahas satu babak ya. Babak pertama, di 15 menit pertama Persib dan Persija bermain sangat hati-hati. Itu cukup beralasan karena kedua tim tentu saja tidak mau kalah lah. Tidak mau kalah, mereka tidak mau kecolongan. Jadi kedua tim cenderung berhati-hati. Bola lebih banyak berkutat dengan long ball dari back dikirim ke depan, ke sayap. Jadi bola di tengah itu sangat minim ya karena berhati-hati tadi. Nah, di menit 14 Persib menambahkan corner kick. Kemudian David Da Silva mencetak gol melalui corner kick assist dari Mark Klok 1-0. Nah, sejak gol David Da Silva tersebut, tempo meninggi. Pertandingan tempo meninggi, Persib sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola. Mereka mengontrol pertandingan. Sisi kanan Persija itu cukup dieksploitasi oleh Fresh Butuan ya. Bagaimana pergerakan Fresh Butuan ini mampu memporak-porandakan lini sisi kanan Persija ya. Itu salah satu kunci kenapa Persib di babak pertama itu lebih unggul. Sisi kanan Persija yang dieksploitasi, serta bagaimana disiplinnya lini pertahanan Persib. Nick Kuipers, Victor Igbonepo bermain sangat bagus. Mark Klok yang sebelumnya seperti bermain sendirian, kayak ini Rashid dan Mark Klok benar-benar menjaga kedalaman Persib. Bagaimana Mark Klok dan Rashid ini menjadi pemutus serangan Persija. Jadi terlihat di pertandingan kali ini Mark Klok berlari ke kanan ke kiri. Dia orang pertama yang menghalau serangan Persija. Begitupun dengan Rashid. Jadi kunci kenapa di babak pertama Persib unggul yaitu bagaimana lini belakang mereka yang begitu disiplin dan lini tengah mereka yang benar-benar membuat Makan Konate sebagai playmaker Persija cukup terkunci ya. Makan Konate kreativitasnya dihadang, Makan Konate tidak bisa memberikan umpan-umpan yang manis ke Marco Simic. Itu salah satu kunci. Dan jangan lupa, Andri Tani kembali bermain luar biasa. Seperti yang pernah saya bahas ya, Andri Tani ini selalu tampil bagus ketika menghadapi Persib. Dan di babak pertama, cukup bagus dia melakukan save dengan sundulan David Da Silva ya, dan banyak lagi penyelamatan lainnya. Jadi Persib babak pertama cukup mendapatkan banyak peluang, sementara Persija agak kurang ya. Persija baru tampil menyerang di 15 menit akhir babak pertama. Jadi di babak pertama ball position Persib sedikit lebih unggul dan Persib sedikit lebih unggul dalam hal menciptakan peluang. Itu di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, Coach Sudirman melakukan taktik ya. Marco Simic keluar digantikan oleh Taufik Hidayat. Nah, Taufik Hidayat ini belakangan ini bermain bagus ya. Marco Simic terbukti di babak pertama sulit sekali lolos dari perangkap Nick Kuipers. Lini pertahanan Persib sangat disiplin, Marco Simic tidak berkembang, kemudian Taufik Hidayat. Nah, masuknya Taufik Hidayat ini diharapkan agar mengecoh Nick Kuipers ya. Seperti yang kita tahu, Nick Kuipers ini cukup sulit dilewati oleh striker-striker yang bertipikal targetman seperti Marco Simic. Nah, sementara Taufik ini kan lebih mobile, dia lebih memiliki kecepatan, dia lebih bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu cukup menyulitkan Nick Kuipers ya, karena posturnya yang jangkung. Nah,
Sejak awal pertandingan di babak kedua, tensi meninggi. Persija lebih mengambil inisiatif serangan. Jadi kalau di babak pertama Persib yang lebih dulu mengambil inisiatif, di babak kedua Persija lebih berinisiatif. Dan terbukti Persija menciptakan cukup banyak peluang di babak kedua. Nah, sebaliknya Persib agak sedikit mengganti strategi mereka lebih menunggu, mereka lebih banyak melakukan counter attack, jadi mereka lebih dalam lah. Gelandang mereka Mark Lok lebih turun jauh, Rashid juga begitu. Rashid dan Mark Lok seperti melapisi lini pertahanan Persib Bandung, kemudian membiarkan Beckham Putra dan ketiga penyerang juga untuk melakukan counter attack yang cukup berbahaya ya. Nah, selain itu juga Persija lebih ngotot jual beli serangan. Jadi di babak kedua pertandingan lebih seru, Persija menciptakan banyak peluang, Persija pun menciptakan banyak tendangan bebas, banyak corner, tapi kembali lagi Victor Igbonepo dan Nick Kuipers tampil luar biasa, tampil solid. Dan sebaliknya, ada satu pemain Persib yang menurut saya layak mendapatkan perhatian selain dari 2 gol David da Silva, yaitu Pres Butuan. Berapa kali Pres Butuan melewati pertahanan Persija, dan saya mencatat sepertinya di pertandingan kali ini mungkin nyaris Pres Butuan ini tidak bisa dihadang ya oleh para pemain Persija. Ketika situasi 1 lawan 1, Pres Butuan ini sangat berbahaya ya, keeping bolanya, bagaimana pergerakannya, luar biasa pemain ini. Dan Rio Fahmi sebagai orang yang menjaga Pres Butuan beberapa kali cukup kewalahan ya. Nah, tapi yang patut diapresiasi dari Persija adalah 2 pemain menurut saya, 2 pemain yang layak mendapatkan kredit, yaitu Andri Tani sebagai kiper dan Rohit Chan yang bermain sebagai center back. Luar biasa. Rohit Chan ini sebetulnya posisi aslinya kan gelandang bertahan, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir Rohit Chan seringkali menjadi center back, dan di pertandingan yang krusial menghadapi Persib, Rohit Chan kembali tampil menjadi back tengah. Dia berduet dengan Maman Abdurrahman yang notabene mantan pemain Persib, pemain senior yang memiliki ketenangan, memiliki jam terbang yang cukup banyak. Itulah mengapa Coach Sudirman memilih Maman dan Rohit. Dan Rohit Chan ini luar biasa teman-teman. Sepanjang 90 menit, dia hanya 1 kali dilewati oleh striker-striker Persib, yaitu ketika babak pertama David da Silva sudah 1 lawan 1 melawan Andri Tani. Hanya momen itulah Rohit Chan terlewat ya oleh striker Persib. Selebihnya reading the game-nya bagus, intercept-nya bagus, bola udaranya bagus, 1 lawan 1 bagus. Rohit Chan ini cukup menyelamatkan Persija menurut saya. Kemudian juga ada pemain yang belakangan ini menuai kritik, Bruno. Di kubu Persib ada Bruno. Bruno tampil cukup bagus teman-teman di pertandingan kali ini. Dia menyelamatkan gawang Persib 1 kali ketika situasi tendangan bebas. Bruno menyelamatkan gawang Persib ketika Rico menyundul bola, kemudian ditepis Teja Paku Alam, dia melakukan clearance ya. Dan juga pergerakan tanpa bolanya membuat pertahanan Persija kebingungan. Karena apa? Ketika Persib bermain dengan Bruno dan David da Silva, tentu saja konsentrasi back Persija terbelah dong. Ketika di kanan ada Bruno dan di tengah ada David da Silva, konsentrasi pemain Persija bubar. Nah, pergerakan-pergerakan tanpa bola Bruno ini di pertandingan kali ini saya harus akui bagus. Dan di pertandingan kali ini pun Bruno tidak cukup banyak mendapatkan peluang, tapi Bruno berjasa sebagai pemain yang cukup merepotkan lah. Pergerakan tanpa bolanya cukup mengecoh lini pertahanan Persija Jakarta. Selain itu juga saya mencermati selama 90 menit permainan cukup berimbang, tensi tinggi sesuai dengan judulnya El Clasico Indonesia. Selalu panas. Ada beberapa momen ketika para pemain Persib dan Persija cukup beradu argumen ya, tapi untungnya di pertandingan kali ini cukup sportif ya, meskipun Coach Rene Albert mendapatkan kartu kuning dan manajer Persija Bambang Pamungkas juga mendapatkan kartu kuning, tapi cukup sportif teman-teman. Tidak ada sebuah percekcokan atau perkelahian, cukup disiplin mereka juga cukup fair play. Setelah jatuh mereka meminta maaf, bersalaman. Begitupun kita melihat indahnya sepak bola teman-teman. Seusai pertandingan ketika peluit wasit dibunyikan, bagaimana para pemain Persib, pemain Persija, pelatih Persib, pelatih Persija, manajer mereka saling merangkul, saling bersalaman. Ini menunjukkan bahwa ini gestur yang baik di tengah suasana dunia yang mencekam. Bagaimana Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina, bagaimana sepak bola dunia, Liga Sepak Bola Dunia melakukan kampanye untuk stop war,
untuk melakukan penghentian perang. Perang itu membahayakan, dan gestur-gestur seperti ini, gestur-gestur yang ditunjukkan oleh para pemain dan ofisial Persib dan Persija ini adalah jempol. Saya kasih respect untuk ofisial pemain dan pelatih Persib dan Persija. Ini juga sekaligus dalam kesempatan ini saya menyampaikan kampanye perdamaian. Bukan hanya kampanye perdamaian karena ada perang Rusia-Ukraina, tapi kampanye perdamaian medsos, media sosial. Setelah pertandingan ini, saya harap teman-teman tidak perlu berlebihan, baik Boboto ataupun The Jack. Boboto tidak perlu berlebihan untuk saling ejek lah, saling hina lah, karena itu akan memicu ya teman-teman. Saya himbau karena apa? Ini situasi dunia sedang genting, bagaimana di tanah air sedang banyak bencana. Jadi saya harap setelah pertandingan ini selesai, sudah rivalitas hanya 90 menit. Kalau saling ejek itu selama 90 menit, setelah ini ya udah. Karena kembali saya bilang, menang lawan rival, menang lawan Persija ya tetap 3 poin. Persib tetap harus menatap laga-laga selanjutnya, begitupun Persija. Persija sekarang mungkin sedang berkutat di peringkat 7, mereka ingin naik ke papan atas. Begitupun Persib. Persib sekarang menempel Bali United di peringkat 2, tapi di belakangnya ada Bayangkara, ada Persebaya. Mereka hanya berjarak 2 poin. Jadi tidak boleh lengah, para pemain Persib jangan berpuas diri, para bobotoh juga jangan terlalu berlebihan, karena apa? Ini belum berakhir. Ini adalah awal dari final sesungguhnya. Ada 6-7 laga sesungguhnya. Ada sisa pertandingan yang harus dilewati. Jadi jangan terlalu berlebihan. Dan saya juga menghimbau tadi, jangan jadi polusi sepak bola, tapi jadi solusi sepak bola. Sudah cukup. Kampanye perdamaian media sosial juga tidak kalah penting. Karena saya khawatir kejadian-kejadian di masa lalu kembali terulang. Bermain di lapangan setelah pertandingan selesai ada korban. Jadi saya mengimbau teman-teman tetap jaga sportivitas, tetap jaga respect, jaga jarinya di media sosial. Ini pertandingan yang luar biasa, super big match. Saya acungkan jempol kepada dua tim ini yang bermain sangat luar biasa, menghibur. Ini menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi saya teman-teman, dan mungkin itu dulu di ulasan bola episode kali ini, dan salam olahraga.